Pagi dan salam sejahtera buat anak-anak ibu di rumah. Pada hari ini kita akan mempelajari mengenai kelipatan dan faktor. Buka bukunya halaman 45. Sekarang kita masuk ke kelipatan dan faktor. 1. Kelipatan. Kelipatan itu artinya hasil perkalian suatu bilangan dengan bilangan yang lain. Ibu ulang, kelipatan artinya hasil perkalian suatu bilangan dengan bilangan lain. Contohnya kelipatan 2. Kelipatan 2 itu ya, contoh kelipatan 2. Kelipatan 2 sama dengan 2. Hasil perkalian suatu bilangan, misalnya 1 kali 2 sama dengan 2. 2 kali 2 sama dengan 4. 3 kali 2 sama dengan 6. 4 kali 2 sama dengan 8. Dan seterusnya. Ini disebutlah ini kelipatan 2, 4, 6, 8, 10 sampai seterusnya. Itu disebutlah itu kelipatan 2 ya. Masuk kita ke kelipatan 3. Kelipatan 3 yaitu 3, 1 kali 3, 3. 2 kali 3, 6. Kelipatan 3 lagi 9. 4 kali 3, 12. Dan seterusnya. Itulah kelipatan 3 ya. Inilah kelipatan 3. Berarti kamu sudah mengetahui arti kelipatan itu adalah hasil perkalian suatu bilangan dengan bilangan lain. Hasil perkalian suatu bilangan dengan bilangan lain. Inilah suatu bilangan itu 2. 2 kali 1, 2, berarti 2. Kelipatan 2, 4 kelipatan 2, 6 kelipatan 2, 8 kelipatan 2, dan seterusnya. 3 kelipatan 3, 6, 9, 12, 15. Itu termasuk kelipatan 3. Masuk kita kelipatan 6. Kelipatan 6, 6. 1 kali 6, 6. 2 kali 6, 12. Kelipatan 6. 3 kali 6, 18. 4 kali 6, 24. Itulah dan seterusnya. Jadi sudah mengerti dengan kelipatan. Jadi kelipatan adalah hasil perkalian suatu bilangan dengan bilangan lain. Itulah yang dimaksud dengan kelipatan ya. Udah mengerti dengan kelipatan ya? Sekarang masuk kita ke dalam faktor. Tadi materi kita kelipatan dan faktor. Faktor itu adalah bilangan yang dapat membagi habis bilangan itu. Ibu ulang. Bilangan-bilangan yang dapat membagi habis bilangan itu. Saya ambil contoh yang paling sederhana ya, yang paling sederhana. Misalnya 2. Faktor dari 2 adalah 1, yaitu 2. Artinya 2 ini bisa dibagi 1 sama dengan 2. 2 ini bisa dibagi 2 sama dengan 1 ya. Jadi faktor dari 2 adalah 1 dan 2 ya. Masuk kita yang lebih apa lagi? Ini lebih mudah lagi. Faktor dari 4. 4 itu bisa dibagi 1. 4 dibagi 1 sama dengan 4. 4 dibagi 2 sama dengan 2. 4 dibagi 4 sama dengan 1. Jadi faktor dari 4 itu adalah 1, 2, dan 4. Inilah faktor dari 4 ya. Jadi saya ulang, faktor adalah bilangan-bilangan yang dapat membagi habis bilangan itu. Bilangan-bilangan yang dapat membagi habis
bilangan itu. Tadi sudah dibuat Ibu contohnya. Faktor dari 4 adalah 1, 2, 4. Mengapa dikatakan 1, 2, dan 4 faktor daripada 4? Karena 1, 2, dan 4 itu dapat membagi habis bilangan 4. Ibu ulang. Mengapa faktor 4 itu adalah 1, faktor dari 4, 1, 2, 4. Mengapa dikatakan itu? Karena 1, 2, dan 4 dapat membagi habis bilangan 4. Sekarang Ibu buat lagi faktor dari 6. Faktor dari 6 itu ya, faktor dari 6 1 yang bisa membagi habis 6 1. Kemudian 2, kemudian 3, kemudian 6. Inilah bilangan-bilangan yang dapat membagi habis bilangan 6. Ya. Faktor dari 6 adalah 1, 2, 3, 6. Inilah bilangan-bilangan 1, 2, 3, 6 yang dapat membagi habis bilangan 6. Sekarang saya buat lagi contoh yang agak lebih sulit ya. Saya ambil ini 25. Faktor dari 25 1. Kemudian berapa lagi yang bisa membagi 25? 5. Berapa lagi yang bisa membagi 25? 25. Jadi faktor dari 25 adalah 1, 5, 25. Inilah yang bisa membagi habis angka 25. Ya. Saya buat lagi contoh yang lebih agak sederhana atau yang sedang. Saya ambil ini 35. Faktor dari 35 1. Selain 1, 35 itu bisa dibagi berapa? 5. Sesudah 5, 7. Sesudah itu 35. Inilah faktor dari 35. Jadi faktor dari 35 1, 5, 7, 35. Angka inilah yang bisa membagi habis 35. Itulah yang disebut dengan faktor. Jadi faktor adalah bilangan-bilangan yang dapat membagi habis bilangan itu ya. Itulah arti daripada faktor. Tapi kalau kita membuat faktornya itu, kita urutkan dulu dari yang terkecil. Misalnya ini faktor dari 35 1, 5, 7, 35. Jangan langsung kamu buat 7 atau 35 atau 7. Harus berurut dari yang terkecil sampai dengan yang terbesar. Itulah kalau kita mencari faktor ya nak. Jangan kalau ada nanti saya suruh tugasmu, kau buat begitu, kau urutkan dari yang terbesar ke yang terkecil, Ibu salahkan. Tapi urutkanlah dari yang terkecil hingga ke terbesar. Jadi itulah materi kita sekarang. Sekarang yang menjadi PR-mu di sini ada latihan. Latihan itu terdiri dari 2 bagian. 1A, 2B. A itu carilah kelipatan dari bilangan di bawah ini. Kamu disuruh Ibu mencari kelipatan 6 ya. Kelipatan itu adalah hasil perkalian suatu bilangan dengan bilangan yang lain ya. Hasil perkalian suatu bilangan dengan bilangan yang lain. Jadi kelipatan 6 berapa? Cari nanti ya. Jadi kalau dikatakan mencari kelipatan ini, paling sedikit dia kau buat kalau boleh ya, kalau boleh
paling sedikit 8 angka buat kelipatannya. Misalnya kelipatan 6, 12, 18 sampai seterusnya. Tapi yang saya minta sampai 8, ya nak ya, sampai 8. Kelipatan 9 juga sampai 8. Kelipatan 5 juga sampai 8. Kelipatan 7 juga sampai 8, ya. Tapi sama kayak tadi harus kau urutkan dari yang terkecil. Masuk kita ke latihan B. Cari faktor dari suatu bilangan. Cari faktor dari suatu bilangan di bawah ini. Ini faktor dari 10. Berapa? Faktor itu adalah bilangan-bilangan yang dapat membagi hasil bilangan itu, ya. Faktor dari 10, misalnya kau buat urutannya dari yang terkecil. 1, 2, 5, 10. Ya, jadi faktor dari 10 itu ada 4 nanti, ya. Lain dengan faktor, lain kelipatan. Kalau kelipatan tadi ibu minta sampai 10. Tapi kalau faktor ibu minta sampai 8. Tapi kalau ke faktor itu tidak sampai segitu. Mungkin ada yang 6, ada yang 4, ada pula yang 3, ya. Itu tergantung soalnya ini. Cukup sekian. Kamu kerjakan itu, lalu kau kirim lewat WA ya nak ya.